siap memuji nama Tuhan? Tentunya dong. Masa sih adik-adik di rumah masih ada yang belum mandi? Kira-kira masih ada nggak nih yang lagi makan-makan? Aduh, kakak rindu semua adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Sudah ready, tidak ada lagi dipanggil-panggil mama, tidak ada lagi yang lagi tidur-tiduran. Tapi semuanya dengan sikap doa, sudah duduk dengan tenang karena kita akan memulai ibadah. Kakak akan pimpin doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih memimpin kami, menuntun kami untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi ini. Tuhan tolong kami semua anak-anak sekolah minggu untuk lebih bersuka cita, bersemangat saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati semua adik-adik kami yang ada di rumah yang saat ini siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua adik-adik yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik Alas mengajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kalau Kak Lasma bilang shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman kalian yang ada di depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik semua dengan tersenyum karena kita mau memuji Tuhan, mau kasih yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita. Siap ya adik-adik? Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi adik-adik, sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Semua kita memuji Tuhan dengan sukacita dan sekarang kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Siap lagi ya adik-adik? Matahari bersinar terang. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita.
lagi, yang matahari. esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan Matahari. yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kelas mengajak semua adik-adik untuk duduk kembali dengan tenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa, dengan posisi yang baik. Kita semua mau menyanyikan, mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua angkat tanganmu. Kita naikkan pujian, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja, Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua
Sekali lagi adik-adik, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Tolong selamatin aku, tolong. Akhirnya aku bisa selamat. Tadi hampir tenggelam. Gak ada, sekarang ada pantai. Karena pertolongan Tuhan, Kak Setia bisa selamat. Bisa ketemu sama adik-adik. Kita mau belajar firman Tuhan. Bahwa Tuhan menolong dan Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar, membimbing adik-adik kami, bahkan mereka bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat 25 sampai ayat 33. Matius 14 ayat 25 sampai ayat 33. Kakak baca ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar bahwa sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat yang besar, yaitu memberi makan 5.000 orang. Ketika itu setelah selesai itu Yesus menyuruh semua orang pulang dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah lebih dahulu menyeberang ke sana." Karena Yesus mau ke bukit, mau berdoa. Ketika Yesus berdoa di bukit, murid-murid ada di laut, ada suatu kejadian, yaitu ada angin topan, ada badai adik-adik. Seperti Kak Setia tadi, ketakutan, "Bagaimana ya, aku tenggelam." Bayangkan mereka di tengah-tengah dan itu keadaan malam. Ketakutan dong, murid-muridnya ketakutan. Ketika mereka ketakutan, dari kejauhan mereka melihat ada satu sosok yang berjalan. Karena ini gelap, mereka tidak bisa pastikan siapa yang berjalan di atas air itu. Ketika mereka melihat ada orang yang berjalan, murid-murid berkata apa adik-adik? Murid-murid berkata, "Itu hantu." Mereka berteriak ketakutan. Wah, dan Yesus tetap berjalan. Yesus berkata apa? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus datang menghampiri murid-murid. Apakah Yesus tahu kalau murid-murid dalam keadaan ketakutan kali itu? Yesus tahu. Ketika dia selesai berdoa, dia tahu murid-muridnya sedang goncang, ada angin. Makanya Yesus datang. Ketika Yesus datang, apakah murid-murid sudah tahu bahwa itu Yesus? Tidak. Mereka pun belum tahu. Namun Yesus tetap menyertai mereka. Yesus tetap datang dan berkata, "Tenanglah, ini aku." Ketika mereka tenang, mereka tahu bahwa itu Yesus. Tidak cukup hanya di situ. Ada satu murid nih yang pemberani. Siapa itu? Ya, namanya Petrus. Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Wah, imannya kuat. Dia berani berkata seperti itu. Bayangin di gelap-gelap. Ini kan berjalan di atas air. Tapi Petrus berkata, "Suruhlah aku datang." Apa kata Yesus? "Datanglah." Wah, luar biasa sekali. Ketika Yesus berkata datanglah, apakah Petrus sempat berpikir, "Aduh, aku nantangin nih tadi. Giliran udah dikatakan, aku jadi takut." Enggak adik-adik.
ketika Yesus berkata datanglah, Petrus datang, dia berjalan. Ketika dia berjalan mau menghampiri Yesus, apa yang terjadi? Ada tiupan angin, dia merasakan ada yang dingin. Dia baru sadar bahwa dia berjalan di atas air. Petrus mulai ketakutan, Petrus takut tenggelam. Akhirnya iman yang tadi mulai goyang, goncang adik-adik. Petrus mulai, Tuhan tolong, aku hampir tenggelam, Tuhan tolong, tolong. Ketika itu Tuhan mengulurkan tangannya dan Tuhan menolong Petrus. Tuhan gak membiarkan, Tuhan gak bilang, tadi nih kamu nantangin, rasain tuh. Tuhan gak bilang begitu adik-adik. Dan Tuhan menolong Petrus. Adik-adik apa yang mau kita lihat? Pertama, ketika Petrus berjalan di atas air, itu bukan kekuatan Petrus. Itu bukan karena dia hebat, tapi ada penyertaan Tuhan. Ada iman di dalam dirinya, ada keberanian di dalam dirinya. Dan dia percaya pada sosok yang di sana itu adalah Yesus. Dia percaya bahwa Yesus itu akan menolong dia. Walaupun di tengah jalan dia mulai merasakan ada tiupan angin. Apakah Yesus meninggalkan dia? Enggak adik-adik, Tuhan tetap tolong. Demikian juga halnya dengan kita. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu apa? Allah Immanuel yang menyertai kita. Allah yang selalu ada bagi kita. Adik-adik, kalau malam hari mau ke kamar mandi, siapa nih yang masih mau bilang, Mama temani ke kamar mandi? Ayo siapa? Masa takut ke kamar mandi malam-malam? Kan ada Yesus yang menyertai. Yesus itu ada di mana? Ada di hati kita. Jadi kita nggak perlu takut. Atau nih mungkin di dalam sekolah, kita kan sekarang lagi belajar online, nggak ketemu guru. Aduh susah nih nangkapnya. Gak usah takut, belajar dan bilang, Tuhan aku bener gak tahu ini loh Tuhan, tapi aku percaya Tuhan akan menolongku. Adik-adik akan disertai oleh Tuhan dalam banyak hal. Mungkin adik-adik, aduh lagi sakit nih perutnya. Ada Tuhan, Tuhan Yesus aku percaya Tuhan menyembuhkanku. Jadi iman kita itu harus selalu bertumbuh. Sama halnya awalnya Petrus sangat berani. Walaupun di tengah jalan dia mulai ketakutan, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus, kalaupun mungkin ada goncangan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Percaya ya adik-adik pada pertolongan Tuhan. Sampai hari ini nih, Tuhan menolong kita. Ada virus yang besar yang ditakuti semua orang, tapi kita selamat. Itu karena pertolongan Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika melihat kejadian itu, ketika anginnya sudah reda dan Yesus berkata, ayo kita masuk, kita mau pergi, mereka mau pergi. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid yang ada di dalam itu, mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan di perahu itu mereka menyembah Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus itu sungguh baik, menolong, menyertai kita, berkorban bagi kita. Apa yang kita lakukan? Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Setelah itu kita mendengarkan kebenaran firman-Nya, melakukan firman Tuhan, dan kita menyembah Dia. Bangun pagi, berdoa, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar, Tuhan berkati. Dalam segala hal, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu sungguh baik, menolong, menyertai kita. Adik-adik selamat, adik-adik sehat sampai hari ini. Kakak-kakak di sini juga sehat sampai hari ini. Bukan karena kekuatan siapa? Bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Tuhan. Karena itu mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan masa depan adik-adik juga percayakan. Apapun cita-cita adik-adik yang terkasih, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Seperti kebenaran firman-Nya. Oke adik-adik, kita mau akhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami belajar
bagaimana Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan mau kami bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan sesungguhnya, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik kami, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan mereka kembali dan mau benar-benar menyerahkan kehidupan mereka ke dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kekuatan kami di hari-hari ini, hanya Tuhanlah pertolongan kami, sumber sukacita kami. Berkati adik-adik kami dalam segala aktivitas mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, kepintaran ketika mereka belajar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan langsung disimpan dulu, jangan langsung ditutup, disimpan di lemari, tapi masih tetap dibuka. Sama-sama kita akan membaca dan menghafal ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kalasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Sama-sama kita buat gerakannya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, kakak tunggu ya kiriman ayat hafalannya, tapi jangan lewat dari hari Selasa. Paling lama hari Selasa sore rekaman ayat hafalannya sudah dikirim. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah, masih tetap dalam posisi berdiri. Kita angkat tangan kita sama-sama. Kakak Lasma akan tutup ibadah kita dengan doa hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami supaya kami juga boleh terus mempercayai Tuhan dan kami juga boleh belajar untuk menaati kebenaran-Mu. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Kami percaya juga Tuhan sepanjang minggu ke depan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Khususnya Tuhan ketika kami boleh belajar juga, kami boleh bersukacita, kami boleh mengikuti apa yang sudah diberikan oleh guru-guru kami, baik secara online. Terima kasih buat Papa dan Mama yang Tuhan berikan untuk mendampingi semua adik-adik kami di rumah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati katakan, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, sampai bertemu minggu depan dan Kalasma kasih ini loh ingatkan supaya adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kalau tidak perlu keluar rumah nggak usah banyak keluar rumah, tetap jaga kesehatan. Kalasma ajak semua adik-adik supaya tetap bersukacita sekalipun melakukan semua kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Siang teman-teman, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Dalam teman-teman, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat,